maaf ya. Oke, jadi saya belum buka dulu, saya jelasin dulu deh. Saya jelasin aja dulu. Kalau ini teman-teman bisa bisa ngeliat saya ngetik nggak? Bisa Kak, bisa. Bisa ya. Mungkin saya pakai ini aja dulu deh. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oh, tapi sebelum kita mulai materi, masuk ke materi ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ngantuk aku. Ayo ulang aja. Ayo ulang aja. Ulang aja. Ayo. Nggak ada ya? Jadi, teman-teman, dalam mempelajari Mandarin ini, kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu namanya adalah Hanzi. Ini dasar-dasarnya dulu ya, pengetahuannya dulu. Hanzi ini karakter China ya, misalnya yang saya tulis di sini. Itu namanya Hanzi, karakter China. Dan setiap Hanzi itu kan kita tahu gimana cara penyebutannya itu berbeda-beda. Nah, itu dinamakan pinyin. Pinyin itu penyebutan dari setiap Hanzi. Misalnya aja, nah karakter ini dibaca wo. Ini yang disebut juga dengan pinyin. Dan yang terakhir yang paling penting juga itu adalah nada. Berbeda sama bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kita asal ngomong aja udah asal kosakatanya jelas, itu udah benar. Tapi kalau di Mandarin, bahasa China, teman-teman salah nada itu bisa mengakibatkan salah arti. Jadi nada ini sangat penting ya teman-teman. Jadi setiap pinyin nantinya bakal punya nada-nada tersendiri. Nada atau sentiau. Oke, yang ini teman-teman paham lah ya sudah ya? Paham.
Paham ya? Mm-mm. Oke, Ini nah boleh sekarang saya catat dulu tadi note-nya. boleh. Untuk mengurangi efektivitas waktu di screenshot aja, Mas. Screenshot aja ya, nanti saya kirim di WhatsApp, oke? Bisa ya? Oke. Ya udah. Nah, hari ini yang kita mau mulai belajar itu dasar-dasarnya ya, penyebutan kosakata bahasa China. Sama, bahasa Indonesia dan China juga punya bahasa Indonesia seperti kita tahu punya huruf vokal dan huruf konsonan. China juga begitu, tapi mungkin penyebutannya bakalan berbeda. Beda sama bahasa Inggris juga bahasa China. Kita langsung mulai coba ya penyebutannya, pengucapan huruf-huruf konsonan dan vokal China. Nah, ini huruf vokalnya, teman-teman. Huruf vokalnya ada 5. Yang pertama, kita bacanya hampir sama kayak bahasa Indonesia. Oke, saya coba nanti saya baca dan teman-teman ikutin dari sana ya. Bisa ya? Oke, yang pertama ya. Ini dibaca A. Boleh satu orang buka mic-nya? Gimana Kak? Mohon diulangi. Oke. A. Gitu Kak. Oke, benar. A, O. O, E. kayak bahasa Sunda ya Kak? Benar. Oke, lanjut ya. U. U, Nah, ini yang 4 mungkin gampang aja karena hampir sama kayak bahasa Indonesia. Yang terakhir ini dibaca, ikutin ya. gimana Kak? Posisi bibir tetap. Oke, teman-teman satu-satu dulu ya. Mungkin teman-teman dengerin saya dulu. Ini bukan dibaca U yang akhir ini ya, yang di bawah. Saya nggak ada kursor soalnya, jadi teman-teman mungkin bisa ngeliat. Yang di bawah ini bukan dibaca U, bukan dibaca yu, maksudnya yu, bukan juga dibaca iu, tapi dibaca yu. Nah, mungkin kalau teman-teman masih belum familiar untuk nyebutnya, ada tipsnya, ada triknya. Pertama-tama teman-teman nyebut aja seperti mengucapkan huruf I. I, kemudian mulut kita pelan-pelan ditarik untuk menyebutkan huruf U. Jadi coba ya, pertama I, kemudian pelan-pelan kita ubah menjadi huruf U, bunyi huruf U. Jadi coba ya, I, kita no, bukan it. Oke, tapi mungkin ini tipsnya. Terus kita ambil ekornya di bagian dan itulah penyebutan huruf yang di bawah ini. Oke, ini penting sih. Penyebutan huruf itu penting. Jadi sebelum masuk untuk mempelajari setiap karakter-karakter atau kosakata bahasa China, teman-teman pertama-tama harus bisa menyebut masing-masing dari huruf ini gitu.
Mungkin saya mau coba dengar satu orang untuk membaca ya. Oke, saya acak ya. Panji ada nggak Panji? Iya, Kak. Ya, Ada ya. dibaca yang tadi. Oke. Oke, mulai dari A sampai huruf yang di bawah. A, O, E, No, bukan E. E, Hmm. U, U. Hmm. Itu Kak, bukan. Yang Y. terakhir. Y. I. Oke, diulang lagi. Jadi Dari coba awal. kamu nyebut, kamu bunyikan huruf I, Ya. I, I, I. kemudian diubah menjadi bentuk bunyi huruf U. Berarti I. Coba. I. I, I. 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 Bukan U, tapi I. I. Ulangi lagi. Mendekati, tapi belum. I. Oke, sedikit lagi. Oke, yang lain lagi ya. Mas Reza, ada nggak? Iya, hadir, Mbak. Hadir ya. Yuk, coba kita bunyikan huruf-huruf ini. A, O, E, U, I, 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 bukan I, U. I, Gimana ya? Jangan, bukan juga U, bukan juga Y dan U, bukan U. I. Tapi U, U. Gimana, gimana? Oke, coba kamu bunyikan huruf I I, dan ditarik mengubah menjadi bentuk bunyi U pelan-pelan ya. I, I, U. I, I-nya I-nya diubah ke U tapi pelan-pelan aja. Coba. I, U, gitu. I, I, ujungnya, gitu, ujungnya. Kak. Oke. Heeh. Tapi bunyinya bukan iu, tapi yu, I, I, yu. I, I. Gimana? Belum benar, tapi nggak apa-apa dicoba. Nanti latihan sendiri ya. Kayak, Kak. Oke, satu orang lagi ya. Rasmi ada nggak? Mbak Rasmi. Hadir, Kak. Oke. Coba ya. Kita Oke. coba. A, O, E, U, Bukan tapi E. Gitu, Mbak. E. Oke. Oke. U,
Il. No, bukan. Il. Bukan iu, bukan dibaca u, bukan dibaca yu, juga bukan dibaca i dan u. Iu, bukan. I dan iu tadi saya ngomong itu tipsnya bagaimana menyebutkan huruf ini karena mungkin kurang familiar kita dengar ya, masih agak asing didengar itu. Yu, dibaca yu. Coba ulang lagi. Il. Yu. Il. Il. Coba, oke. Coba Rasmi sebutin huruf I. I dengan panjang, dibunyikan panjang. I. I. Coba. Terus I-nya kita ubah pelan-pelan ke bunyi huruf Ah? U. U. I. Coba. Il. I. Il. Ini bukan dibaca I, tapi I itu untuk hanya tips untuk mendapatkan bunyi gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih kesulitan untuk menyebutkan bunyi Nah, tipsnya adalah pertama teman-teman nyebutin huruf I, bunyikan, lafalkan huruf I, kemudian ditarik pelan-pelan menjadi bunyi huruf U. Jadi itulah cara membaca huruf yang di bawah ini. Paham ya? Nanti bisa latihan sendiri ya. Oke. Aman kok, aman. Siap, Kak. Pertama-tama memang gitu, memang agak asing. Ada yang mau nyoba? Coba Diki, Pak Diki. Coba ya. Kenapa? Gimana? Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, aman. Namanya juga belajar kan. Apalagi ini hari pertama jadi nggak apa-apa kok. Sedikit lagi masih terdengar bunyi antara Y dan U. Gitu. Harusnya gitu. Jangan Y dan U. Kalau Y dan U kan dibaca Y. Nah, gimana ya? Masih ketara terdengar bunyi Y gitu. Sekali lagi. Sebenarnya bisa diperbaiki, bisa latihan sendiri ya. Gimana ya teman-teman? Karena belajar penyebutan huruf ini itu benar-benar penting gitu. Jadi waktu saya belajar pertama-tama memulai belajar bahasa Mandarin, ini itu hampir menghabiskan waktu lebih lama dari yang lain gitu. Mulai belajar ini itu harus benar-benar benar harus benar gitu. Jadi pengucapannya harus benar gitu. Karena nantinya setiap pengucapan huruf ini punya arti yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan bosan untuk
ngulang-ngulang pengucapan huruf vokal dan konsonan. Kita belum masuk yang vokal ya, karena yang konsonan juga saya yakin teman-teman pasti belum bisa menyebutkan huruf yang di bawah ini. Jadi saya mau pastikan semuanya bisa. Belum bosan kan? Nyebut y. Belum ya? Belum ya, jangan dong. Rizky. Ya, Kak. Coba. Oke. A, O, A gitu. oke. A, Ya. O, Mm. Aduh, pada ketawa. Saya ulangi. Apa? A, O, U ya? U. Soal yang terakhir. Ya. Y. U. Y. Oke, kurang coba lagi. pakai tips yang saya kasih tadi. Oke. Tips yang pakai trik yang saya kasih tadi. Oke. I dari I ke U transisinya ya. Panjang-panjang dong. I. Oh, Gitu. oke. I. Oke. I. Ikutin saya. Jangan ada embel-embel i-nya dong. Itu aja. Jadi teman-teman perlu diperhatikan itu yang tadi dimulai dari huruf I kemudian kita ubah menjadi pelan-pelan menjadi bunyi huruf U itu tuh cuma tips penyebutan untuk mendapatkan bunyi U ini. Tapi bukan dibaca I, bukan ya. Oke, jadi nanti latihan lagi ya sendiri. Nanti besok masih ada kelasnya ya. Saya pastikan semuanya saya tanya lagi satu-satu. Mira Putri. Ada? Hadir? Maira. Nggak ada ya? Oke. Rima ada nggak? Rima. Kita pastinya. Andi Wardana? Ada ya? Hadir, Bu. Nggak usah pakai ibu-ibu, nggak apa-apa. Kita, Oh. Oke, coba ya. Coba Bismillah. dilafalkan satu-satu. Dilafalkan satu-satu. Oke, siap. Ya. A, O, U, yang terakhir Y.
Itu ye di depannya diringankan lagi. Ini sekelas kayak selebrasinya si R7 nih kayak tapi S-nya dihapus. Eh, 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 sekali lagi. Coba. Eh, eh, dikit lagi, dikit lagi. Gimana, gimana? eh, 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 dikit lagi. Latihan, eh. latihan. Nanti Oke, latihan Kak. sendiri. Siap. Mm. Oke. Ya, saya nggak mau ke lanjut yang di bawah kalau masih penyebutannya masih jauh. Nggak apa-apa ya. Semangat, semangat. Ahmad, Ahmad ada? Ya. Ada? Ahmad, Ahmad mana tadi Ahmad? Ada ya? Oh, coba. Nilai. A, O, E, U, I. Ulang, yang bawah. I, Lagi, sekali lagi. I, Hilangkan i-nya. Kamu masih masih penyebutannya masih ada i, i. I, Sama sekali bukan i, bukan y atau bukan u. I, 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 i. I, I. Gimana? I. Oke deh. Coba kamu sebutin. Y, I, y. I. Tapi kita samarkan jadi antara Y dan U. Y, bukan Y, antara Y dan U. Kita gabungkan. Tapi jangan menjadi Y. Kita samar-samarkan Y, I, Y, Y. I. Oke. Latihan lagi ya. Nanti latihan sendiri. Kak. Oke, jadi teman-teman yang huruf di bawah ini perlu diperhatikan ya. Mungkin yang keempat huruf di atas lebih mudah karena penyebutannya hampir sama kayak bahasa Indonesia. Oke, biar nggak bosan, biar nggak bosan sama huruf ini, jadi kita nyoba ke huruf berikutnya. Tapi bukan berarti ini diabaikan ya, teman-teman harus tetap latihan sendiri, oke? Oke ya. Kita perlu istirahat nggak?
Nggak perlu sih, Kak. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Iya. Lanjut aja, Kak. Lanjut. Oke. Masih semangat ya? Semangat. Masih. Masih. Saya perlu waktunya bentar. Udah tak? Tak. Saya butuh waktunya 3 menit ya. Bentar, ada Bibi yang mau ngabsen bentar ya. Oke. Sambil latihan. Saya absen dulu. Oke. Maaf ya teman-teman, tadi ada Bibi Asrama datang. Absen dulu. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke penyebutan huruf konsonannya ya teman-teman. Jadi ini benar-benar beda sama penyebutan huruf bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, kita mulai dari yang paling kiri ya. Dengarkan teman-teman, saya nyoba menyebutkan, nanti teman-teman ikutin aja sendiri di sana ya. Ini sama sekali bukan dibaca B, perlu diingat. Ini dibaca P. Selanjutnya P. Oke.
Lanjut lagi di sebelahnya. Te, te, te. Kelanjut huruf T, tapi dibaca te, te, ke, 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 J, ji, ji, ci, ci. Mungkin biar nggak bingung saya lagi nyebutin huruf apa, jadi saya tulis di sini ya. Mungkin agak kecil ya teman-teman, tapi semoga bisa jelas ya. Kayaknya nanti selanjutnya saya jangan pakai ini deh. Teman-teman melihat kan saya nulis huruf B, bisa Lihat, dilihat? Kak. Oke, Lihat. Oke, jadi Bisa mungkin di zoom juga oh, kok. Oke, makasih. Buat catatan ya teman-teman. Jadi ini bukan kita baca sebagai huruf B, tapi kita bacanya P, P. Dan lanjut ke huruf ini. P, P. Ini huruf D kalau di Indonesia, tapi kalau di Mandarin kita melafalkan dengan te, te. Dan ini te, te, ke, ke. Dan ini ke, ke. Oke, tidak. Saya panggil ke satu orang untuk ikut saya membaca ya. Mr. RR, saya nggak tahu siapa namanya. Ada ya? Hadir. Oke. Coba nanti baca setelah saya ya. Siap. Oke, mulai dari yang paling atas ya. Pe, Eh, pe. eh, Oke, yang kedua. Pe, eh, pe. eh, eh, Lagi. Pe, eh, 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 selanjutnya. Te, eh, di eh, bawahnya. Te, eh, te. eh, Oke.
Lanjut yang di bawah. Ke, Ke ke. ke ke Dan lanjut. Ke, yang paling bawah. Ke. ke ke Mm-mm. Nah, mungkin mungkin teman-teman menemukan ya kalau ada beberapa huruf yang kedengarannya itu sama dibaca ya kan. Misalnya kayak misalnya aja, aduh. Misalnya aja B dan P. Kemudian D dan T. G, G dan K. Nah, mungkin ini agak terdengar mirip ya. Misalnya B ini dibaca P, bukan bukan tapi P. Antara P. Tapi yang membedakan antara B dan P, antara ini dan ini, yang P di saat mengucapkan itu ada hembusan nafas ya teman-teman dari mulut. Misalnya P, P, P. Misalkan jelaskan bedanya antara P, P itu lebih tipis dan kalau yang P itu ada hembusan nafas dari mulut, ada P, P. Paham? Paham nggak? Sama Paham, juga Kak. dengan Oke, sip. Sama juga dengan ini, yang D dan P. Ini sama sekali bukan D dan T ya. Dibaca T. T. Bedanya kalau D itu dibaca T biasa aja, T gitu. Tapi kalau T itu ada hembusan nafas juga. T, T, T. Dan yang baris ketiga sama juga. Itu seperti bunyi ke. Bedanya kalau G itu cuma ke, ke. Dan kalau K itu ada hembusan nafas dari mulut. Ke, ke, ke. Gimana? Paham? 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 Paham ya? Paham, Kak. Jadi yang di sorry. Jadi yang di bagian ini itu ada hembusan nafas dan di bagian ini tipis tanpa hembusan nafas. Oke, mari kita coba. Oke ya, kita. Rasmi ada nggak, Rasmi? Hadir, Kak. Oke, kita coba penyebutannya ya, mulai dari ini. Oke, saya mulai ya, Kak. Sip. Oke. P, P, T, T, ke. Sip. Oke, makasih Rasmi. Sama-sama.
Next. Ike. Reza. Reza hadir? Iya, Kak. Mm-mm. Oke, kita coba baca ya yang di atas. Pe, he, te, Gimana? Ini. pe. Yang mana? Ini, Oh, ya. yang saya tanda ini. Pe, Ke. pe, Perhatikan ini. Ke. ya. He, Oke, lanjut. te, Mm-mm. te, Oke. te, Mm-mm. ke, ke. Saya acak ya. Ya. Masih Reza. Oke, Kak. Ke, Ulang. he, Ke. Oke. he, ke, te, te, Mm-mm. pe, pe, ke, 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 No. ke, Ke. ke, Mm-mm. Jangan sampai apa ya, gimana ya? G dan K ada ini hembusan nafasnya gitu. benar-benar di kerongkongan juga kerasa bedanya ya saat pengucapan ini. Kalau ke itu tuh sampai nggak seperti mengeluarkan apa ya? Kalau ke itu tuh kayak lagi batuk tuh loh di Oh ya, tenggorokan sini, ya kan? iya. Bisa ya? Mm-mm. Ini satu lagi. Te, te, Oke. Oke, lanjut ya. Next. Rifki. ya, Kak. Coba sebut baca dari ini sampai sini. Pe, he, Dibaca dua te, kali ya. oh, Masing-masing huruf dibaca 2 kali. pe, 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 te, te, ce, ce, ke, 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 Sip. Oke, makasih Rifki. Oke, Kak. Yang lain juga. Yang sebelumnya juga makasih. Makasih banget. Lanjut ya, kita masih mau dengar teman-teman. Udah bisa. Vicky Hermawan. Pak Vicky ya? Ya bukan. Halo. Ada masalah ya dengan jaringannya? Oke, kayaknya yang masalah jaringan deh. Istiqomariah masih ada? Hadir? Hadir. Oke, kita coba ya. Oke. Mulai dari atas sampai ini. Pe, 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 te,
Sip. Makasih. Iya. Oh my gosh, di mana? Oh, oke. Oke, mungkin kayaknya kalau untuk huruf ini teman-teman udah pada paham ya, kayaknya lebih mudah dari huruf U yang di atas. Tapi mungkin sebenarnya saya mau dengerin satu-satu gitu, teman-teman udah pada bisa nyebutin atau belum, tapi kayaknya itu bakal memakan waktu. Tapi jadi salah satu saya kasih tips untuk memastikan kita udah mampu melafalkan dengan benar atau belum. Bentar, saya kasih tips. Teman-teman bisa ngelihat saya? Bisa nggak? Bisa, Bisa Kak. Kak, jelas banget Kak. Oke, coba Jelas, sekarang Kak, jelas. fokusnya ke saya dulu. Fokusnya ke saya dulu. Siap. Baik, Kak. Mm-mm. Jadi ini ada tisu untuk membedakan antara kita sudah mampu atau belum mengucapkan huruf-huruf yang barusan kita itu. Gimana ya? Aduh. Teman-teman ada catatan kan? Soalnya kalau saya buka screen mungkin teman-teman nggak bisa nge-share screen, saya nggak bisa ngeliat saya gitu. Bisa ya, tapi ada Ada. catatannya ya. Mm-mm. Oke, kita bandingkan dulu. Mulai dari B dan P. Tapi ini bukan huruf di Mandarin, bukan huruf B dan P. Tapi yang kita mau sebut sekarang. Tadi kalau B itu dibaca P, kalau P itu dibaca P, ada hembusan nafas. Pasti dong kalau ada hembusan nafas, kita boleh nyoba di telapak tangan kita atau di tisu atau di kertas, semuanya boleh dicoba gitu. Aduh, ada angin di ruangan saya. Coba. Ada nggak? Ada nggak? Di telapak tangan sendiri juga boleh sih. Coba ya. Mm-mm. Coba, coba pakai telapak tangan sendiri juga nggak apa-apa. Coba membunyikan huruf B. P, P, P. Huruf yang ini. Huruf ini. Rasakan di telapak tangan kita, jangan ada hembusan angin yang keluar dari mulut kita. P. Mm-mm. Dan kalau yang P tadi, P yang perlu, yang harus ada hembusan nafas, pastikan ada angin yang keluar dari mulut kita. Bisa ya, kira-kira bisa membedakan ya. Begitu juga dengan te, te. Harusnya saya mau pakai tisu ini, tapi ruangan saya ada angin, jadi nggak ada gunanya gitu, nggak bisa kelihatan bedanya gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba sendiri gimana memastikan apakah sudah benar melafalkannya atau belum. Itu bisa, salah satu caranya bisa tadi dengan telapak tangan. Bisa juga pakai tisu. Kalau tisunya terbang, itu berarti benar gitu ya. Te, 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 te. Oke, saya kembali share screen. Te, te. Dari atas deh. Pe, 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 pe,
ke ke ada yang belum paham, tanyakan aja nggak apa-apa kalau masih ragu gitu atau masih mau memastikan apakah udah bener pelafalannya atau belum gitu, boleh gitu. Ada yang belum paham? Ada yang pengen nyoba? Pokoknya jujur memang eh, memulai ini kayaknya lebih membosankan daripada nantinya setelah kita udah masuk ke tahap mengenal huruf atau apa ya, kata-kata gitu. Itu lebih asik walaupun agak sulit tapi lebih asik. Dan ini memang jujur sedikit membosankan tapi benar-benar penting, ini paling dasar gitu ya. Jadi semoga teman-teman tetap semangat, jangan bosen untuk belajar pelafalan huruf vokal dan konsonan ini karena ini benar-benar dasarnya gitu ya teman-teman. Oke guys. Teh, maaf mau nanya. Boleh. Ini kan penulisannya pakai huruf kecil semua. Atau bisa pakai huruf besar juga, misalnya B besar atau apa, itu beda lagi kah pelafalannya? Karena gimana ya? Bentar ya, saya share lagi. Aduh. Bentar ya, bentar. Ya itu. Langsung aja ya teman. Sebenarnya ditulis pinyin itu ditulis dengan huruf kecil. Jadi sebenarnya jangan pakai huruf besar. Jangan pakai huruf besar. Karena pinyin biasa dipakai huruf kecil gitu. Jadi jangan pakai huruf besar. Misalnya ya. Jadi misal kalau pakai huruf besar itu pelafalannya beda lagi kah? Bukan beda tapi nggak ada. Nggak ada. Oke. Bener. Kayak misalnya ini ini karakter China ya teman-teman. Nah ini pinginnya, gimana teman-teman bisa membaca karakter ini? Itu ada yang namanya pinyin. Ini, jadi pinyin itu misalnya ini dibaca Hanzi. Nah, ini saya nggak tambahin nada ya karena kita belum masuk ke nada, kita belajar pinyinnya aja dulu. Nah itu begini nantinya, misalnya nanti bakalan ada misalnya wo itu bakalan ada tambahan gini, ini menandakan nada dan bagaimana pengucapan, tapi kita belum belajar ke sana, jadi kita sekarang fokus untuk menyebutkan huruf-huruf konsonan ini. Oke, makasih Teh. Ya, nggak apa-apa, aman. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya teman-teman sebelum kita lanjut. Oke, tadi kita udah belajar yang penyebutan yang di atas ini, dan sekarang kita beralih yang
ini ya. Teman-teman jangan lupa ditulis ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Dengarkan saya, nanti teman-teman bisa ikutin sendiri. Ji, ji, ci, ci, zi, zi, si, si, zhi, 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 chi, 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 shi, shi, shi. Ini lebih sulit lagi, terutama di bagian ini, dan ini. Walaupun tadi mungkin teman-teman asing dan tapi kedengarannya agak-agak mirip, tapi sebenarnya beda dan bisa dibedakan. Oke, saya baca sekali lagi ya, terus saya coba teman-teman udah bisa melafalkan atau belum. Ji, 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 ci, 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 zi, 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 ci, 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 zhi, 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 chi, 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 shi, shi, shi. Nah, kalau kita tadi ngomongin ada huruf yang saat penyebutannya harus ada hembusan nafas dari mulut, begitu pun juga dengan huruf-huruf ini. Jadi nanti saya bedakan ya ini. Nah, yang di bagian kiri saya ini penyebutan huruf tanpa hembusan nafas. Dan di sebelah kanan saya penyebutan huruf dengan hembusan nafas. Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya, yang kiri. Masih ingat kan yang tadi? Pe, pe, te, te, ke, ji, ji, ci, ci, zhi, zhi. Saya tulis sama dengan ini bukan berarti sama ya, tapi mungkin pengucapannya hampir mirip gitu. Kita mulai dari yang di atas ya. Ji, ji, masih sama yang sebelah kanan dengan hembusan nafas dan lebih ditekan lagi. Ci, ci,
Ci. Lanjut. Ci. 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 Ini jangan lupa ada hembusan nafas dan lebih ada penekanan lagi. Ci. Next. Ci. 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 Tanpa hembusan nafas, dan yang ini penyebutannya lebih tebal dan dengan hembusan nafas. Ch, ch, ch. Dan ini sh, sh, sh. Perhatikan guys, perhatikan teman-teman di tips untuk menyebut huruf ini. Tipsnya adalah, oke-nya guys. Teman-teman buka mulutnya. Coba ya. Kemudian letakkan lidah di belakang gigi bagian bawah. Bukan, nggak usah gede-gede, nggak kayak senyum aja. Terus letakkan lidah, ujung lidah maksud saya di bagian dalam gigi bawah. Z, z, z. Dan untuk huruf C itu lebih ditekan lagi dan harus ada hembusan nafas. Se, se, se. Sambil dipraktekin sendiri-sendiri teman-teman, please, oke? Dan yang tips untuk ZH dan CH, kalau tadi lidahnya kita taruh di belakang gigi bagian bawah, sekarang ujung lidahnya kita taruh di langit-langit. C, C, C. Ini untuk Z dan H. Dan CH-nya lebih ditekan, ada penekanan, dan ada hembusan nafas. C, C, C. Oke, waktunya untuk dengar. Untuk dengar. Udah pada bisa atau belum? Vicky, Pak Vicky. Oke, kita dengar ya. Coba ya. C. Bentar. Oke. Bentar. Yang bagian ini. Yang saya lingkari. Oke, diulang, disebut dua kali ya. Mulai dari ini. Ci. Lanjut. Ci. Lanjut, gimana? Terus yang Z tadi kurang ini. Ini dulu, ini. Yang oke. Ada hembusan nafasnya coba. Ada
harus ada ci, keluar angin dari mulut kita. Ci. ci, Dan lebih ditekan lagi. ci, ci, Dikit lagi. Dikit lagi. Lagi. ci, Ci. ci, ci, Bukan si, tapi ci. Kayak kita ngomong ci, cheese. Cheese gitu, tapi lebih ci. ci, ci. Oke, ini Yang Z tadi kurang ini. ze. Ce, ce, Bukan ze. Ze. ce, Jangan lupa tadi penyebutannya ujung lidah di bawah, di ce, belakang gigi bagian bawah. Ce. ce, 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 Yang ini masih sama pe, pe, lidahnya, tapi pe, lebih ada penekanan dan ada angin yang ce. keluar dari mulut. Se. Oke. Sekali lagi. Se, se, Oke. Oke, pelan-pelan ya. Dan ini. oke. Se, Lagi. lupa. Ini hampir mirip dengan ini, tapi bedanya Lupa ini yang lebih itu. penekanan dan ada angin. Ada hembusan nafas. Ce. Ce. Se, Ce. ce, se, se, Seolah-olah kayak mau ngomong cuy gitu, tapi dalam apa ya? Dalam bentuk ce. se, Bukan ze. Ce. se, Oke, pelan-pelan nanti bisa belajar lagi. Ini. Gimana? Ini se, shi, kayak kita kalau yang ngaji gitu, kalau yang apa ya, kalau dalam pelajaran Desis. Islam ya tasyeh bilangnya. Shi. Oke, bisa diulang lagi. Oke, makasih Pak Vicky. I'm 19 years old. Okay. Oke, yang lain ya. Siapa yang belum saya panggil? Nanda, Zainur Rohman ada? Siap, Kak. Oke, coba ya. Oke, mulai dari ini. Oke, baik, Kak. Dua kali ya, Kak? Dua kali ya. Sip. Ini. Lupa ya. Oh ya. Yang di bawah ya, Kak? Ini. Oke. Bentar ya. Ini 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 juga Jadi ini oke. Lanjut. Bukan si. Ini bukan si. Bukan si, Mas. Siapa tadi? Bukan si. Tapi gitu lagi.
Coba. Ci. Ci. Jangan jauh-jauh dari ini. Untuk ini, jangan jauh-jauh dari pengucapan ini, cuma bedanya lebih ditekan lagi dan ada hembusan nafas. Ini kan tadi ji. Kalau ini ci, ci, ci gitu. Oke, diulang lagi. Ci. Ci. Ci, jangan takut. Ci gitu. Ci. 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 Oke, lanjut ini. Ini. Se. 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 Lidahnya, ujung lidahnya ditaruh di gigi bawah bagian dalam. Sudah? Se. Se. Dan membunyikan huruf ini. Se. Oke, dikit lagi. Oh, enggak, yang sebelumnya itu udah dikit lagi. Coba lagi. Se. Oke, masih belum ya, tapi oke, dicoba lagi. Yang ini. Ujung lidahnya di langit-langit. Dan membunyikan huruf. Ini. Oke, thank you. Kasih. Oke, Latihan Kak. lagi ya. Siap, Kak. Bentar, boleh nanya Pak Vicky, kita kok selesai kelas jam berapa ya? Untuk durasi kelas bisa 1,5 jam atau 2 jam, itu disesuaikan dari ibu ya, gimana ininya. Oke. Sebentar saya cek dulu. Oke, kita cek lagi ya, teman-teman. Kita panggil Hanifa dan Aji ada? Halo? Iya. Ada ya? Ngantuk belum? Udah pada ngantuk belum? Udah. Hanifa tadi ada? Coba kita. Iya, ada, Kak. Coba lafalkan huruf ini ya. Bagian ini. Oh iya, di bawah. Ki, se, she. Ji. Dengar saya ini. Ji. Ji.
ji. ji, Yang ini qi, chi, qi, chi, zi, 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 ci, chi, ci, chi, zhi,